A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas fikih wakaf tapi kontemporer. Wabil khusus apa yang kita wakafkan. Apa yang kita wakafkan. Di antaranya misalkan ada yang mengatakan bahwa kalau wakaf itu jumlahnya besar, jadi nggak boleh 1 juta, 2 juta. Ada yang mengatakan, loh saya bilang dari mana nih? Ya kan wakaf satu masjid sendiri gitu. Terus yang 100.000, 1 juta, 2 juta wakaf atau enggak wakaf yang begitu. Saya bilang dari mana ceritanya nih? Tapi memang saya kira di tengah masyarakat ada yang seperti itu, yang mengatakan bahwa wakaf itu beda dengan sedekah. Kalau sedikit-sedikit namanya sedekah, kalau banyak namanya wakaf. Apakah wakaf wajib harus banyak atau termasuk juga wakaf yang misalkan 1 juta, 2 juta? Saya tidak ingin 100.000, 200.000, nanti berarti 100.000, 1 juta, 2 juta gitu. Minimal 1 juta lah buat masjid kita ya, insyaallah. Nah, jadi insyaallah hari ini kita akan membahas fikih wakaf tapi yang bersifat kontemporer. Nah, ada juga wakaf polis asuransi misalkan, wakaf wakaf uang gitu. Jadi bagaimana wakaf karpet? Nggak boleh. Wakaf karpet untuk masjid boleh gitu. Karena wakaf itu ada yang pokoknya, ada yang pelengkapnya. Kalau wakafnya masjid, masjidnya udah jadi misalkan, terus bagaimana AC? Kalau wakaf AC nggak boleh, tapi wakaf AC untuk masjid boleh gitu. Jadi ada pelengkap, ada yang pokoknya ya. Kita lihat wakaf kontemporer ya. Insyaallah file-file yang sudah kita bicarakan nanti bisa dibagi ya, insyaallah. Wakaf kontemporer ini definisi wakaf menurut mazhab 4 banyak, namun dari mazhab 4 tersebut intinya wakaf itu ada unsur. Pertama, menyerahkan harta. Jadi yang namanya menyerahkan harta wakaf tidak ada qabul, hanya cukup ini wakaf, selesai. Saya terima wakafnya, kan wakaf itu kepemilikannya pindah kepada Allah, maka tidak ada qabulnya. Kalau ada orang mengatakan ini wakaf, sudah cukup sudah. Itu wakaf. Menyerahkan harta. Jadi tadi definisinya banyak, tapi simpulannya wakaf menyerahkan harta. Kedua, hartanya tidak boleh dijual beli, tidak boleh diwariskan, tidak boleh disedekahkan, tidak boleh diwariskan. Yang penting dia diwariskan nggak boleh. Menahan harta. Harta harus tetap ada, sebut al-baqo, harus lestari gitu. Kemudian hanya diambil manfaatnya saja. Dari definisi unsur-unsur yang ada dalam definisi menimbulkan pertanyaan, apakah hak intelektual termasuk benda? Kan yang diwakafkan harta, bagaimana kalau yang diwakafkan hak intelektual? Misalkan ada seorang mukmin dengan kecerdasannya berhasil menemukan obat COVID-19, kemudian mengatakan keuntungan dari penemuan ini untuk wakaf,
boleh atau tidak? Kenapa? Masalahnya kan wakaf harta. Apakah itu termasuk harta atau bukan? Zaman Rasulullah nggak ada. Zaman sekarang ada namanya kekayaan intelektual. Boleh atau tidak? Yang ditahan apanya? Harta. Makanya dari kalimat harta itu sendiri menimbulkan pertanyaan, kenapa harta di zaman Rasulullah beda dengan harta di zaman sekarang? Di zaman Rasulullah ada nggak royalti karangan atau royalti dari sebuah buku? Ada nggak? Makanya ini kan butuh definisi harta dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Berkembang memang. Itu masalah mencuri. Dulu mencuri benda, sekarang boleh nggak mencuri hak intelektual? Ya paling gamblang, boleh nggak menggunakan software Windows bajakan? Boleh nggak? Mencuri apa bukan? Kenapa? Kan mencuri harta. Permasalahannya itu harta apa bukan? Harapannya sih boleh. Kenapa? Karena kita pakai bajakan semua gitu. Tapi secara hukum nggak boleh, memang haram, nggak boleh. Karena itu termasuk harta. Disebut al-hukuk al-ma'nawiyah. Kemudian yang kedua, apakah boleh mewakafkan sesuatu yang bergerak dan tidak habis? Contoh, wakaf mobil ambulan gitu. Boleh nggak? Dalam fikih klasik, wakaf itu benda tidak bergerak. Sekarang ada wakaf berbentuk apa? Mobil ambulan kan? Atau wakaf yang lainnya. Ini butuh fatwa. Apakah boleh wakaf uang? Jadi yang tidak boleh wakaf beras, nggak boleh, orang langsung dimakan selesai habis, nggak boleh. Tapi uang, ya uang juga habis. Permasalahannya uang itu apa? Beda dengan beras. Kalau beras dikonsumsi selesai. Kalau uang bisa jadi mirip beras tapi mirip juga benda seperti tanah. Kenapa? Wakaf uang, katakanlah, nggak usah, jangan kecil-kecil, yang wakaf uang 100 miliar. Bagaimana wakafnya? Uangnya ditahan, kemudian dijadikan modal, uangnya nggak hilang, hasil usahanya menjadi manfaat yang digunakan oleh fakir miskin. Boleh atau tidak? Nah, ini menjadi pembahasan karena di zaman Rasulullah tidak ada wakaf uang gitu. Maka wakaf kontemporer. Nah, permasalahan seperti ini kan berkembang. Tidak bisa apa? Di zaman Rasulullah nggak ada. Ya kan berkembang. Makanya ada pendapat di mazhab Hanafi. Ini benda yang diwakafkan seiring al-uruf. Menurut siapa? Menurut Muhammad Asy-Syaiban dari mazhab Hanafi. Dan saya lihat pendapat ini lebih tepat dari pendapat yang lainnya. Yaitu apa? Innahu la yajuz waqfu al-manqulat. Mewakafkan benda bergerak nggak boleh. Lakin akan tetapi injaro at-ta'amul biwaqfi syai'in minal mangfulat jaza. Kalau sudah terjadi di tengah masyarakat wakaf benda bergerak dan itu sudah ada dan terbiasa di tengah masyarakat, maka menjadi boleh. Menurut siapa? Muhammad Asy-Syaiban dari mazhab Hanafi. Jadi berdasarkan uruf masing-masing. Di zaman Rasulullah tidak ada, zaman sekarang ada. Terus nggak bisa dikatakan tidak boleh karena Rasulullah tidak melakukan, nggak boleh. Seperti wakaf apa? Wakaf mushaf, wakaf kitab, wakaf senjata dibolehkan. Memang
Tidak ada zaman dulu wakaf mushaf. Di zaman Rasulullah nggak ada, ya mushafnya juga nggak ada kan. Nah, jadi ini benda yang diwakafkan menjadi banyak masalah kontemporer dalam hal benda yang diwakafkan. Nah, dasar hukum wakaf. Nah, ini saya satu-satu. Ini hadis yang kita fahami semua. Manusia kalau meninggal terputus amal solehnya kecuali 3. Di antaranya apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah kan sedekah berarti wakaf melalui uang dalam membangun masjid sah. Kenapa? Sedekatun jariyatun. Jadi bagaimana kok wakaf melalui uang? Kita serahkan ke panitia uang, sama panitia dibelikan kebutuhan pembangunan masjid. Itu namanya wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang beda. Orang mewakafkan 100 juta, pokok hartanya 100 juta tidak dijual belikan, akan tetapi manfaat dari 100 juta ini menjadi manfaat yang dihasilkan untuk kepentingan umat Islam. Misalkan gini, 100 juta tetap ada di badan wakaf, katakanlah di panitia masjid ada badan wakafnya 100 juta. Ada orang misalkan mau usaha, silahkan pakai uang itu, uangnya kembalikan, hasil usahanya mudharabah gitu. Boleh seperti itu. Nah, jadi uangnya tetap ditahan, tidak berkurang, hasil dari uang tersebut dimanfaatkan. Kembali, sedekah jariyah berarti membangun. Kalau tadi kan wakaf uang, ini wakaf melalui uang, boleh wakaf melalui uang. Jadi yang diumumkan selama ini itu namanya wakaf melalui uang. Semuanya Allah catat. Kalaupun panitia lupa siapa orangnya, Allah nggak lupa gitu. Allah tidak lupa. Nah, jadi sah insya Allah. Karena saya pernah, nggak ada itu wakaf. Saya bilang ini ya kalau orang nggak ngerti diajak diskusi, jadi kita yang salah. Di mana salahnya? Kenapa yang ngerti diajak diskusi? Gitu. Ada yang namanya wakaf melalui uang. Berapapun yang kita infakkan. Nah, infak di sini bukan berarti infak bahasa Indonesia, tapi maksudnya sedekah jariyah, yaitu wakaf. Insya Allah semuanya mendapat pahala yang mengalir selama masjid itu bermanfaat. Nah, karena gini, ada masjid dibangun, kemudian orangnya digusur semuanya, terus masjidnya gimana? Mau dipakai apa? Makanya boleh dijual, kemudian uang tersebut dibangun masjid lagi di tempat lain, ya. Boleh. Kan gusuran Jakarta banyak, itu masjid digusur juga ya. Di Jakarta masjid 1000 meter berapa miliar kan, pindahin ke Jawa Barat itu dapat 2 masjid itu. Nah, besar-besar lagi. Jadi sedekah jariyah menunjukkan bahwa wakaf melalui uang boleh. Yang kedua, dasar wakaf, ini hadis tentang Umar dapat bagian tanah di Khaybar, kemudian Umar mengatakan, ini menarik, Umar bin Khattab ketika dapat punya harta bagian dari ikut perang, dapat bagian harta, yaitu apa? Tanah di Khaybar, tanah terbaik di Khaybar. Umar mikirnya bukan ini beli mobil baru, enggak, mikirnya gini, kira-kira supaya pahalanya mengalir saya apakan. Akhirnya datang ke Rasulullah, saya dapat bagian harta tanah di Khaybar, sebaiknya saya apakan? Kata Rasulullah, wakafkan, manfaatnya untuk umat, tanahnya tetap sama Umar diwakafkan. Berarti di sini ini wakaf benda tidak bergerak. Biasanya kalau kita dapat harta, dapat bagian harta, mikirnya apa? Beli rumah lagi gitu kan? Mikirnya apa lagi?
mobil yang terbaru yang mana nih gitu. Umar mikirnya apa? Kira-kira ini harta supaya manfaat buat akhirat saya apa? Akhirnya diwakafkan. Apalagi yang anaknya sudah pada besar, sudah pada berkeluarga, tinggal dia dengan istrinya, ya buat apa lagi kalau nggak wakaf? Ayo. Kenapa? Ya hak mereka udah selesai, tinggal hak supaya harta dibawa ke akhirat. Ini panjang. Kemudian yang ketiga, dasar hukum wakaf, boleh gak mewakafkan ambulan? Boleh. Ini dalilnya. Man ihtabasa farosan, barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah, kuda kan bisa mati, tapi diwakafkan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanannya, fesesnya, air sennya, semuanya menjadi kebaikan dan timbangan di hari kiamat. Subhanallah, berarti boleh benda bergerak, boleh menjadi benda wakaf. Kan dalam hadis kuda, betul, dalam hadis kuda perang. Tapi maksud dari hadis bukan kuda perang, tapi benda bergerak. Jadi memahami hadis itu jangan makna kata. Kalau makna kata kuda, maksud kata benda bergerak. Dulu kuda, sekarang ambulan, kan boleh. Itu. Nah, jadi memahami hadis bukan makna kata, tapi maksud dari kata. Tertulisnya kuda, maksudnya benda bergerak, berarti boleh. Nah, kalau misalkan AC, karpet, itu sebetulnya tidak boleh kalau berdiri sendiri. Kalau karpet untuk masjid boleh, karena melengkapi masjid. Bagaimana mewakafkan LCD buat masjid? Boleh, karena melengkapi kebutuhan masjid, itu termasuk wakaf. Nah, di sini juga kalau kudanya mati, berarti pahalanya sudah tidak sudah selesai juga. Perbedaan wakaf dan infak saya kira sudah sebelumnya jauh. Apalagi kalau sedekahnya kepada orang yang tidak membutuhkan, beda jauh. Wakaf lebih banyak pahalanya. Ada yang nanya, Ustaz, kalau saya sudah bersedekah, boleh nggak saya rubah jadi wakaf? Nggak boleh, udah lewat. Kenapa? Kalau sudah terjadi akad, nggak bisa dirubah. Sedekah sebuah rumah, selesai, pahalanya cuma sampai di situ. Wakaf sebuah rumah dipakai untuk apa? Dipakai untuk rumah Quran, terus mengalir gitu. Bahkan di mazhab Malik itu boleh hukumnya wakaf manfaat. Gimana wakaf manfaat? Dia nyewa rumah, misalkan nyewa rumah 40 juta per tahun, kemudian dipakai untuk rumah tahfidz, itu namanya wakaf manfaat. Boleh. Misalkan 5 tahun, ya selama 5 tahun itu dia berpahala terus. Setelah selesai juga pahalanya. Jadi wakaf lebih afdal dari sedekah. Nah, permasalahannya adalah kita pengen akhirat atau tidak. Ya kan, yang namanya hidup tergantung mau akhirat atau tidak. Bagi yang tidak mau akhirat, itu nggak masalah lah, saya masuk neraka juga. Kenapa? Nggak pengen akhirat dia. Nggak pengen akhirat. Bagi yang ingin akhirat, waduh, dia terus berpikir bagaimana mengamankan masa depan dia di akhirat. Alladzina amanu tsumma istaqamu. Jadi subhanallah, bagi yang beriman dan istiqomah, setelah meninggal nggak ada rasa takut. Rasa takut apa? Tidak ada rasa takut menghadapi kehidupan setelah meninggal. Itu yang kita inginkan. Yaitu apa?
kematian sebagai istirahat dari segala keburukan. Kalau itu yang kita inginkan. Jadi setelah meninggal tuh apa? Gak ada capek lagi, gak ada hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya baik setelah meninggal. Allahumma ja'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian bagi kami apa? Istirahat kami dari segala keburukan. Kan itu kita inginnya. Jangan sampai meninggal justru jadi urusan runyem setelah meninggal. Nah, jadi wakaf lebih afdal dari sedekah. Sekarang rukun wakaf. Lihat di mazhab 4 rukun wakaf hanya 4. Sighah, redaksi penyerahan wakaf. Ini untuk wakaf, itu namanya sighah. Yang kedua, pewakaf. Pewakaf ini harus pemilik mutlak dari harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan al-mauquf, tadi sudah dibahas mauquf. Kemudian penerima manfaat wakaf al-mauquf alaih. Misalkan kata pewakafnya, ini sawah 30 hektar wakaf, hasilnya untuk fakir miskin. Orang kaya nggak boleh, semua fakir miskin, kecuali nazirnya, kecuali nazir. Nah, yang kelima, sebagian tidak memasukkan sebagai rukun wakaf, nazir wakaf. Nazir wakaf ini yang mengelola wakaf. Salah satu, ada 4 syarat diantaranya. Pertama harus Islam, kedua baligh, yang ketiga itu adalah. Maksud adalah bukan pelaku maksiat. Pertanyaannya, tukang makan riba boleh nggak dikasih wakaf, jadi nazir wakaf? Ya nggak boleh. Orang dia halal haram aja nggak takut, gimana jadi nazir wakaf gitu. Pelaku zalim nggak boleh jadi nazir wakaf. Makanya ada syaratnya itu al-adalah, dia komitmen dengan hukum-hukum Islam. Jangan sampai orang nggak komitmen dikasih wakaf, nggak boleh. Jadi nazir wakaf itu bukan pemilik wakaf, pengelola wakaf. Yang sering terjadi, nazir wakaf merasa pemilik wakaf. Padahal rukun wakaf nggak ada nazir, hanya 4 saja. Terus transaksinya dengan siapa? Nggak ada. Pernyataan wakaf tidak butuh qabul. Saya wakafkan, saya terima, nggak ada. Karena nazir ini bukan pemilik wakaf, hanya pengelola wakaf. Jadi transaksinya bukan dengan nazir. Nazir ini ditunjuk oleh pewakaf untuk mengelola wakaf, untuk mengelola wakaf. Jadi misalkan Yayasan Al-Hidayah ketika berwakaf untuk masjid, pengelola, bukan pemilik, karena miliknya milik Allah, manfaatnya untuk umat Islam. Nah, jenis wakaf dari sisi penerima manfaat. Ini wakaf pertama, wakaf ahli dzurri, yaitu apa? Seorang misalkan orang punya harta, kemudian dia bilang, ini sawah wakaf untuk keturunan saya, wakaf dzurri. Yang memanfaatkan hanya keturunannya saja, yang lain nggak boleh. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Jadi tidak boleh dipindahkan kepemilikan. Saya ketika di Garut ditanya, Ustaz, saya ada harta, tapi saya tidak ingin harta ini dimiliki oleh seseorang. Saya ingin supaya manfaat buat anak cucu. Wakaf ahli namanya, wakaf dzurri. Dan kemungkinan yang di Padang itu tanah nggak bisa dijual, mungkin wakaf dzurri itu, wakaf ahli. Kenapa? Ya wakaf ahli nggak boleh dijual, memang manfaatnya untuk keturunannya. Nah, sampai keturunan, sampai berapapun keturunan, yang jelas terus gitu. Wakaf dzurri. Yang kedua, wakaf khairi. Kalau ini penerima manfaatnya silahkan siapa saja, jelas yang beriman gitu, yang
beriman. Jangan sampai wakaf penerimanya orang yang tidak beriman, ya gimana gitu. Yang beriman aja belum cukup, maka tidak boleh yang tidak beriman. Kenapa? Yang beriman belum cukup kok. Nah, ini wakaf khairi disebutnya. Kadang wakafnya 50-50, sebagian buat keluarga, sebagian untuk umum. Ini tergantung pewakaf. Tergantung pewakaf. Jadi misalkan saya kemarin ada seseorang punya sawah 30 hektar di Cianjur. Kemudian Ustadz ini wakaf. Masya Allah, saya bilang 30 hektar wakaf. Kemudian dia juga pesantren, bikin pesantrennya dibiayai dari sawah tersebut 30 hektar. Nah, di sini memang manfaatnya untuk apa? Tergantung. Kalau si pewakaf mengatakan ini manfaatnya untuk membiayai pesantren, nggak boleh dibagiin ke fakir miskin orang untuk pesantren gitu. Juga yang di Gontor itu dulu mewakafkan, kalau tidak salah namanya Haji Anwar, mewakafkan 125 hektar sawah. Saya bilang pantas Gontor nggak kekurangan beras, 120 hektar gimana? Nah, jadi model wakaf yang diantaranya itu yang di dunia wakaf Al-Azhar. Al-Azhar itu wakafnya melebihi kekayaan negara, menyelenggarakan pendidikan gratis, nggak ada yang bayar Azhar. Kenapa? Dibiayai wakaf gitu. Yang namanya pesantren gratis semua, makanya orang di Azhar sekolah gratis semua. Anak saya dapat beasiswa di Azhar. Emang Azhar mah semua beasiswa gitu, nggak bayar gitu. Kecuali jurusan kedokteran dan beberapa jurusan yang lainnya. Wakaf dahsyat sekali wakaf ini. Nah, tapi yang tidak boleh tadi nazirnya, ya pemakan riba kok jadi nazir, gimana sih? Kan di Indonesia agak aneh, pemakan riba tapi ekonomi syariat. Dia tiap hari makan riba, ekonomi syariat gimana gitu. Nah, saya tidak menyebut nama, inisial juga enggak, tapi udah ketahuan. Benda yang diwakafkan di zaman sekarang, ini wakaf kontemporer, sesuai uruf kebiasaan yang berkembang dan berubah. Benda tidak bergerak, bagaimana hukumnya? Benda bergerak itu jelas, uang dan saham. Nah, misalkan dia punya berapa lembar saham, ini buat wakaf, sahamnya tetap hasil dari saham tersebut dimanfaatkan. Manfaat dari sesuatu, misalkan polis asuransi jiwa, ketika dia para ahli warisnya janji nanti kami akan wakafkan kalau si A meninggal, kan setelah meninggal dapat bagian dari asuransi. Kemudian setelah meninggal, jadi janji dulu, bukan wakaf dulu, janji mewakafkan. Setelah meninggal dapat sekian. Atau misalkan apa? Wakaf asuransi korban kecelakaan pesawat terbang, kan 2,5 miliar itu. Besar ya. 6. Sah saja, boleh saja. Boleh saja. Namanya wakaf polis asuransi. Hak intelektual tadi, dia membuat sebuah, ya wallahu alam ya, banyak sekali misalkan program komputer laku, udahlah ini buat wakaf, saya nggak ngambil, seluruh manfaatnya dikelola oleh nazir wakaf. Boleh, yang namanya hak intelektual. Nah, ini di mazhab Malik ada wakaf manfaat, tadi sudah disebutkan. Wakful manafi boleh, mazhab Maliki membolehkan, dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, juga Syekh Utsaimin mengatakan boleh. Tadi dia belum punya rumah tapi ingin berwakaf. Untuk apa? Rumah Quran, sewa rumahnya dipakai rumah Quran, wakaf. Berapa tahun? Sampai 20 tahun. Selama 20 tahun dia dapat pahalanya gitu. Karena wakaf manfaatan. Kenapa? Karena wakaf itu ada yang muakkad,
Apa muakkad? Jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu. Wakaf pesantren, wakaf mubasyir, manfaatnya langsung. Wakaf kuburan, mubasyir. Wakaf masjid, mubasyir. Wakaf uang, istismari, yaitu apa? Misalkan ini gedung 20 tingkat, wakaf, hasil sewa gedungnya manfaat wakaf dimanfaatkan untuk fakir miskin, tapi gedungnya nggak boleh diperjualbelikan, hanya dikelola. Nah, saya lihat di Indonesia jarang wakaf begitu. Kebanyakan wakafnya yang mubasyir, wakaf tanah kuburan, wakaf pesantren, wakaf masjid, gitu kan? Wakaf tanah buat lembaga pendidikan. Itu. Ada pertanyaan begini, ini gimana sih giliran bangunnya wakaf, giliran anaknya nyekolahin uang bangunan? Itu nggak jujur, nggak bener itu. Kalau bangunannya wakaf, tanahnya wakaf, nggak ada uang bangunan dong sekolah, nggak ada uang bangunan. Kecuali kalau dia beli yayasan, beli tanah, bangun sekolah dari uang pinjaman dari bank, misalkan bank syariat, itu boleh narik uang bangunan. Tapi kalau tanahnya wakaf, ya peruntukannya wakaf dong. Dan yang sekarang yang sering terjadi, ketika membangun wakaf, ketika anak daftar uang bangunan, itu gimana? Yang wakafnya dapat apa? Makanya saya kira harus diluruskan seperti itu. Jadi ada wakaf mubasyir, ada wakaf istismari. Apa istismari? Investasi, disebut wakaf produktif. Wakaf produktif. Di Mekah kan ada komplek perdagangan wakaf. Komplek perdagangan wakaf. Manfaatnya untuk apa namanya? Contoh, di beberapa daerah punya wakaf di Mekah. Misalkan wakaf orang Aceh, berarti selain orang Aceh nggak boleh memanfaatkan benda tersebut. Gedung ini wakaf orang Aceh untuk orang Aceh, berarti orang Jawa Barat nggak boleh ke situ, nggak berhak. Kan ada begitu ya? Atau misalkan di Kairo itu ada wakaf gedung Nusantara, wakaf dari Habibie. Pemanfaatannya untuk mahasiswa Indonesia, maka peruntukannya untuk mahasiswa Indonesia, itu wakaf mubasyir, karena dipakai dengan gratis oleh mahasiswa Indonesia. Nah, sedangkan wakaf produktif, gedungnya wakaf, hasilnya untuk peruntukan wakaf, misalkan untuk fakir miskin atau yang lainnya. Ini yang harus dikembangkan adalah wakaf produktif, agar umat ini punya sumber dana. Umat loh, bukan yang lain, bukan yang lain. Kenapa bukan yang lain? Ya kalau yang tidak beriman nggak usah ikut-ikutan lah, urusin masing-masing aja, jangan giliran wakaf ikut-ikutan gitu kan. Nah, jadi sini aset wakaf harus menjadi aset produktif yang harus dikembangkan. Apa? Wakaf produktif, bukan sekedar wakaf mubasyir saja. Jadi silahkan saja proyek ekonomi seperti apa, benda biayanya biaya wakaf, kemudian hasilnya untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, misalkan mewakafkan gedung Bogor Icon, wakaf, hasilnya untuk apa? Membiayai seluruh pengajar Quran di kota Bogor. Wah, sudah Masya Allah, Masya Allah gitu. Tapi siapa juga ya mau ngawakin kayak Bogor Icon gitu kan? Tapi nggak mustahil. Wakaf kontemporer, wakaf uang tadi sudah, wakaf saham, wakaf manfaat asuransi, wakaf royalti. Dia mengarang kitab, dia menemukan satu penemuan, misalkan wakaf hak intelektual, wakaf perusahaan. Mungkin wakaf perusahaan, anaknya sukses semua, udahlah anak saya udah kebagian semua, ini perusahaan wakaf, selesai, wakaf. Perusahaannya tetap,
hasilnya dimanfaatkan. Nah itu. Nah, saya kira ini jamnya yang mana yang benar nih? Nah, ada pertanyaan? 4 menit. Silakan. Ya. Maka ada syarat, investasinya diperkirakan secara perhitungan manusia sulit rugi gitu. Agak ketat dalam hal ini karena memang syaratnya tidak boleh hilang, tidak boleh pokoknya hilang, tidak boleh. Makanya ketika menyalurkan harus dilihat dulu ini kira-kira resikonya gimana gitu, karena memang tidak boleh pokoknya hilang. Makanya yang menarik, ini kelebihan ekonomi Islam itu, ketika orang bertransaksi dengan bank untuk sebuah usaha, katakanlah mudharabah, banknya itu berdoa mudah-mudahan usahanya berhasil. Kenapa? Karena kalau rugi banknya ikut rugi gitu. Tapi kalau bank konven bukan, ketika minjem uang berusaha dia doa mudah-mudahan rugi. Kenapa? Ya kalau rugi berarti kan dia dapat untung besar. Kenapa? Agunannya dijual sama dia gitu. Jadi bank konven dengan bank syariat bedanya apa? Beda doa. Kan tadi kita berdoa jangan rugi. Kalau rugi dia ikut rugi. Kalau bank konven semoga rugi. Kenapa? Untung dia kalau rugi gitu. Jadi kembali tadi ke pertanyaan, diusahakan bisnisnya memang bisnis yang secara hitungan manusia aman gitu. Kenapa? Karena wakaf tanah itu juga zaman sekarang mungkin hilang tuh tanah. Ada beberapa, misalkan gini, wakafnya di mana? Di mana Sidoarjo itu namanya? Yang lumpur Lapindo itu, lumpur apa namanya? Sekarang kan hilang tuh wakaf. Jadi dengan bencana alam mungkin saja tanah juga hilang. Jadi kemungkinan hilang tuh ada. Kemungkinan hilang tuh ada. Nah seperti itu pula uang, mungkin wakaf gedung, ya kan gedung jadi mungkin kena gempa hancur, mungkin kan. Nah kemungkinan ada. Begitu juga uang. Maka secara perhitungan manusia, bisnis seperti apa yang resiko ruginya minim gitu. Ada yang lain? Udah azan ya? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau begitu mari kita berpikir kira-kira ini panitia berapa bulan. Kenapa? Kalau ada uangnya, jangan sampai terlambat pembangunan masjid kita gara-gara nggak ada uang. Yang dosa siapa? Nggak ada yang dosa. Malu sama Allah gitu. Malu sama Allah. Nah, gini, Rasulullah satu hari, maaf ya tambahan sedikit, Rasulullah satu hari kedatangan orang butuh. Rasulullah nggak bisa membantu, cari masalah. Ini ada yang butuh, kamu bisa bantu nggak? Ya. Namanya syafa'ah. Namanya apa? Syafa'ah. Berarti menjadi agen wakaf itu syafa'ah. Misalkan dia, saya nggak bisa wakaf banyak-banyak nih. Kenapa? Bagaimana nambah pahala? Jadi agen kebaikan, yaitu perantara antara orang dengan proyek wakaf. Berapa sih semua jamaah? Sekian. Masing-masing nyebar, nyari semua. Insya Allah dapat gitu. Namanya asy-syafa'ah, perantara kebaikan, perantara wakaf. Nah, mudah-mudahan semuanya menjadi kesempatan pahala bagi kita dan kita terlibat aktif dalam mewujudkan proyek-proyek wakaf, terutama yang ada di hadapan kita, yaitu apa? Pembangunan markas Islamic Center Al-Hidayah ya, insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.